Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah keluar dari ikatan dosa. Keluar dari ikatan dosa. Roma pasal 7 ayat 18-20, Rasul Paulus berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Saudara, apakah kita pernah ngalamin ini, di mana kita tahu kita sedang jatuh bangun di dalam dosa, pengen keluar dari kehidupan dosa, dari ikatan dosa, pengen berhenti dari ikatan dosa, tetapi akhirnya justru kita jatuh lagi, bahkan lebih jatuh dari sebelumnya. Lebih parah jatuhnya dari sebelumnya. Nah, saudara, jelas di sini dikatakan yang membuat dorongan untuk kita pengen keluar dari dosa itu adalah dorongan Roh Kudus. Karena hanya dari Roh Kuduslah semua yang baik itu datang. Tetapi pada dasarnya manusia jasmani hanya mendorong untuk terus berbuat dosa. Daging ini nature-nya adalah dosa. Jadi tidak mungkin ada yang baik yang keluar dari daging ini. Ayat sebelumnya juga berkata, hanya manusia jasmani ini hanya ingin berbuat dosa, berbuat kecemaran. Nah, kalau begitu bagaimana dong? Apa yang aku harus lakukan supaya aku berhasil berhenti berbuat dosa? Mungkin ada di antara kita yang berhasil berhenti berbuat dosa 1 minggu, jatuh lagi. 2 hari, jatuh lagi. Malah makin sering. Nanti udah berhenti 1 tahun, jatuh lagi. Terus gimana dong? Rasanya jadi bersalah terus nih. Nah, hati-hati saudara. Indikator kalau kita sudah mulai diintimidasi oleh iblis adalah kita mulai tidak fokus kepada berbuat kebenaran, tetapi kita berfokus bagaimana kita keluar dari dosa. Saudara, ini perlu kita perhatikan. Kalau fokus kita adalah bagaimana keluar dari dosa, saya akan memastikan secara daging tidak ada seorang pun yang sanggup untuk keluar dari dosa. Sebab nature daging adalah dosa. Jadi kalau mau untuk berhenti berbuat dosa, berhenti dari ikatan dosa, kuncinya cuma satu. Hanya melalui kekuatan Roh Kudus. Karena hanya manusia roh ini yang diperbarui Roh Kudus. Yang ingin, yang meronta untuk keluar dari dosa. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita akan merasa aman-aman saja berbuat dosa. Tetapi waktu kita nggak nyaman berbuat dosa, itu artinya kita nggak betah ada di dalam dosa. Itu adalah indikator bahwa Roh Kudus masih bekerja. Maka dari itu, saudara, kita akan berhasil keluar dari dosa, dari ikatan dosa. Kuncinya cuma satu. Kuncinya apa? Mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Sebab hanya oleh dorongan Roh Kudus lah kita dapat berhenti berbuat dosa. Lalu apa yang kita harus lakukan? Doa setiap hari. Doa minta, Roh Kudus penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Setiap hari. Kita nggak ada manusia yang kuat dari dosa. Kita harus setiap hari minta, Tuhan Roh Kudus tolong supaya dengan kekuatan-Mu lah aku bisa keluar dari semua ikatan-ikatan dosa. Saudara, ingat sekali lagi, jangan berfokus kepada dosanya. Karena waktu kita terus berfokus kepada dosa, yang ada di pikiran adalah dosa. Kalau saya katakan, saudara jangan pikirkan gajah. Saudara jangan pikirkan belalainya yang panjang. Saudara jangan pikirkan bahwa gajah warnanya abu-abu. Saudara jangan pikirkan kakinya yang besar. Saudara jangan pikirkan telinganya yang panjang. Apa yang saudara pikirkan? Gajah. Saudara maksud ini mengerti ya? Jadi semakin kita berpikir, waduh bagaimana keluar dari dosa, kita akan jatuh bangun terus di dosa. Tetapi fokusnya dirubah. Bagaimana setiap hari kita berfokus membaca firman, mengerjakan firman, melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ubah fokus kita. Dan minta Roh Kudus, dorong aku, kuatkan aku, penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Supaya aku dapat keluar dari semua ikatan dosa ini. Minta pengurapan Tuhan, minta hadirat Tuhan. Supaya kita dimampukan berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau kita terus ada di titik kita terus mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dengan cara yang supranatural yang kita pun tidak dapat mengertinya. Tetapi paling penting adalah kita harus terus berfokus melakukan firman.
bukan berfokus dosanya, fokus kepada firman-Nya. Karena waktu kita fokus kepada dosanya, kita akan punya satu, merasa tertuduh. Kedua, merasa nggak layak. Ketiga, kita justru malas berdoa. Kita malas cari Tuhan. Kenapa? Karena merasa kotor. Memang orang berdosa itu kotor. Tetapi ingat, yang bisa membuat kita bersih bukan kelakuan kita. Yang menyelamatkan kita bukan perbuatan kita. Tetapi kasih karunia Allah melalui kematian Kristus Yesus Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan pandang salib Kristus? Ini menjadi pergumulan saya pada saat saya sakit dan dinyatakan tidak ada obatnya untuk sakit saya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, fokus kepada salib Kristus. Saya bingung, saudara. Apa? Saya baru mengerti begini. Fokus kepada salib Kristus adalah terus katakan kepada dirimu, Yesus sudah mati untukku. Yesus membenarkanku. Yesus menguduskanku. Yesus yang akan membawa aku keluar dari segala dosa-dosaku. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesuslah fokus kehidupan kita, bukan yang lain. Saudara, mulai hari ini fokus kepada Kristus. Fokus kepada kematiannya, fokus kepada kebangkitannya, fokus kepada bagaimana karyanya di kayu salib untuk membenarkan, menyelamatkan, menguduskan setiap kita. Sehingga setiap hari, saudara, kita punya kekuatan untuk keluar dari semua ikatan-ikatan dosa kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami, mengingatkan, menegur kami. Kami tahu sekarang Tuhan bagaimana kami boleh keluar dari segala ikatan-ikatan dosa, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi hanya dengan dorongan Roh-Mu Tuhan. Kami minta penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan keluar dari setiap dosa, ikatan-ikatan apapun yang membelenggu hidup kami. Baik ikatan dosa dalam pikiran, ikatan dosa apapun Tuhan yang kami perbuat, dalam ucapan, dalam pikiran, dalam tindakan. Semuanya Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus penuhi kami dengan kasih karunia-Mu dan buat kami keluar dari semua dosa-dosa ini. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami dapat berjalan, terus berfokus kepada rencana Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.